Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa kembali dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita menyatakan betapa besar kasih Tuhan, betapa luar biasa anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa Tuhan kamu membalas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kalian menang Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami gak baik Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau meletakkan segala permasalahan kami. Kami mau meletakkan segala beban kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika Engkau hadir di tempat ini, pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau datang hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan Nama-Mu. Yang siap untuk memuji dan memuliakan Nama Tuhan, katakan amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang ke bait-Nya dengan penuh ucapan syukur. Bersyukur
sama pujian kita menyatakan bahwa di bawah kepas sayap-Mu Tuhan, kami mau terbang tinggi bagi Raja Wahyu. sebuah pujian dengan sayap Tuhan. Kami akan terbang tinggi. Pertolongan kami hanya dari Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus.
di dalam segala apa yang menjadi pergumulan kami. Di setiap langkah perjalanan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau yang senantiasa, oh Tuhan Yesus, tepat dalam waktu memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami boleh senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu telah bersama-sama mempersembahkan pujian-pujian bagi Tuhan, dan kini tiba saatnya Tuhan kami akan bersama-sama menikmati persekutuan kami dengan firman Tuhan. Layakkan kami semua ya Tuhan Yesus untuk kami boleh bersekutu dengan firman-Mu di pagi hari ini, dan kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi kami, menolong kepada setiap kami untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, pengajaran Tuhan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hamba berserah dalam pelayanan kami ini hanya kepada Engkau saja. Sembunyikanlah kiranya hamba-Mu ini Tuhan di belakang salib Tuhan, karena hanya Engkau ya Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk bersama. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali membangun persekutuan kita dengan Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini bacaan firman Tuhan akan saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 22. Kitab Mazmur pasal 22, kita akan membaca di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama, dan tentu mohon sekali lagi perkenan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 dari kitab Mazmur pasal 22. Di bawah perikopnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? 2, 3. Untuk pemimpin di luar, menurut aku, rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku dengar. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluluhkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan di hari ini, ya, firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertera di atas, yaitu di dalam perikopnya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, inilah tema daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan yang baru kita baca bersama pada hari ini, ya, kalau dari semuanya ini adalah merupakan pernyataan dan juga merupakan seruan daripada Daud. Ya. Di
dalam menjalani kehidupan daripada Daud ini, ya, yang senantiasa Daud di mana diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan ataupun pergumulan dalam kehidupannya. Dan di sini Daud menyerukan satu pertanyaan, yang ada di dalam ayat yang kedua tadi. Di situ dikatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi inilah seruan dan juga yang merupakan pertanyaan daripada Daud di saat menghadapi pergumulan. Kalau sampai Daud yang menyerukan seruan yang sedemikian ini membuktikan bahwa pergumulan atau penderitaan yang sedang dialami oleh Daud ini adalah merupakan pergumulan yang sangat hebat, pergumulan yang sangat berat yang dirasakan oleh Daud, di mana Daud sampai menyeru kepada Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya pergumulan dan penderitaan, nah ini bisa menimpa kepada siapa saja. Nah, jadi kepada siapa saja, termasuk kita sebagai umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita tidak akan pernah luput juga dari yang namanya pergumulan ataupun penderitaan. Dan terkadang pergumulan yang kita hadapi atau penderitaan yang sedang kita alami itu mempunyai daya guncang yang sangat hebat. Ya. Jadi pergumulan atau permasalahan atau penderitaan yang sedang terjadi dalam kehidupan bisa membawa atau memberikan guncangan, memberikan guncangan yang sangat hebat dalam kehidupan kita ini. Bahkan di saat manusia menghadapi pergumulan atau penderitaan, yang bisa mengguncangkan kehidupannya, banyak orang yang akhirnya tidak mampu menghadapi atau tidak mampu menahan guncangan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang mengalami istilahnya kalau orang sekarang stres, banyak orang mengalami stres, dan juga banyak orang yang lari kepada jalan yang salah dalam mencari jalan kelepasannya atau jalan keluarnya. Bahkan tidak kurang juga banyak orang yang dalam menghadapi pergumulannya sangat berat dalam pergumulannya, seolah-olah sudah tidak ada jalan kelepasan, tidak ada lagi jalan keluar, mereka malah melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri, yaitu banyak yang bunuh diri misalnya. Bahkan ada orang yang tidak bunuh diri tapi melukai dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua karena tidak tahannya mereka menghadapi guncangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu apa yang dialami oleh Daud di sini, Daud berseru kepada Tuhan. Dia menanyakan kepada Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan bahkan di dalam ayat yang ketiga pernyataannya, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat-umat ketebusan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang juga tidak akan pernah luput dari yang namanya pergumulan ataupun penderitaan atau permasalahan dalam kehidupan ini. Di dalam kita menghadapi guncangan, dalam kita mengalami guncangan sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus,
kita malah merasakan guncangan itu kekuatannya 2 kali lebih besar dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Akan bisa mengguncangkan kehidupan kita yang sangat hebat. Kita bisa mungkin meninggalkan Tuhan. Kita bisa lari dari iman kita. Karena apa? Yang pertama, kerasnya pergumulan, karena kerasnya pergumulan dan tekanan dalam kehidupan ini membuat kita itu kadang-kadang berpikir, kenapa ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Dan bahkan saya pernah mendengar kesaksian, bukan hanya sekali 2 kali. Di saat saya berkunjung kepada saudara-saudara seiman dan khususnya yang ada di wilayah Rayon 2, ada yang menghadapi permasalahan, dia selalu menyatakan, kenapa? Saya ini sudah setia, saya ini sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi kenapa? Permasalahan ini loh ya ada hampiri saya. Kenapa Tuhan kok memberikan permasalahan ini? Malah nyalahkan Tuhan. Nah ini karena apa? Karena merasa beratnya pergumulan itu akhirnya mengguncangkan atau mengusik hatinya, sehingga terlontarlah pernyataan yang seperti demikian. Saya sudah setia, saya sudah melayani ini, saya sudah melakukan itu dalam pekerjaan Tuhan, tapi saya kok masih diberikan cobaan yang seperti ini. Nah itu yang pernah saya dengar. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, jadi karena guncangan yang keras ini bisa menggoyahkan iman kita. Bahkan yang kedua, di dalam pergumulan kita ini, di dalam pergumulan kita atau dalam penderitaan ini yang begitu berat, yang bisa mengguncangkan kehidupan kita ini, akhirnya bisa menimbulkan pertanyaan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Anak Tuhan sampai bertanya, kenapa? Mengapa Tuhan memberikan cobaan ini? Dan bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang memberikan pernyataan, rupanya Tuhan sudah tidak dengar doa saya. Mengapa Tuhan kok diam? Saya sudah berdoa. Jadi pada saat kalau diberikan satu tuntunan, katakan ya kita sebagai anak Tuhan kita berdoa saja. Wis kurang-kurang Pak, aku berdoa. Nah itu jawaban yang pernah saya dengar. Doa dong. Nah, sampai menanyakan seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ini membuktikan bahwa permasalahan dalam kehidupan kita itu bisa memberikan goncangan atau mengusik hati kita, dan goncangan itu bisa terasa berat. Nah oleh sebab itu, sesuai dengan apa yang dalam perikop ini tema firman Tuhan, mengapa kau tinggalkan aku? Ya, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, dari inilah Bapak Ibu saudara sekalian, ya, apa yang menjadi seruan kita, apa yang menjadi pernyataan kita di saat kita menghadapi pergumulan, itu bukan hanya kita saja, bukan hanya saudara dan saya yang mungkin bisa memberikan satu luapan keputusasaan kita sehingga kita bisa bertanya yang seperti demikian. Tetapi tadi kita membaca bagaimana Daud sebagai pemazmur, dia juga mengalami akan hal itu, merasa bahwa Allah meninggalkan dirinya, Allah jauh daripada Daud, sehingga seruannya tadi yang sudah kita baca di dalam ayat 2 dan 3 tadi, sampai berseru pada waktu siang, dia merasa bahwa Allah tetap jauh. Pada waktu malam dia berseru kepada Tuhan,
dia merasa tetap tidak tenang di dalam kehidupannya. Dan mungkin pada saat-saat ini permasalahan ataupun pergumulan yang sedang kita hadapi juga bisa memberikan kepada kita ini hati yang cemas, hati yang takut, hati yang khawatir, sehingga mungkin juga pernah pertanyaan ini atau seruan ini ada di dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan pada saat ini? Di mana Tuhan pada saat ini, pada saat aku sedang menghadapi pergumulan ini? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang menjadi seruan ini bukan hanya kita saja yang merasakan, atau bukan hanya kita yang juga menyatakan. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, seruan ini juga ada di atas kayu salib. Siapa yang ada di atas kayu salib pada saat itu? Tuhan Yesus. Dia juga berseru. Dia sebagai Sang Firman yang telah menjadi manusia. Pada saat dia menanggung beban dosa manusia, di saat dia sedang menanggung penderitaan yang dialami oleh manusia, di atas pundaknya dia tanggung sendiri. Dan pada saat dia tergantung di kayu salib, di hari atau di waktu-waktu terakhir, di menit-menit terakhir, apa yang diserukan oleh Tuhan? Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27, di dalam ayat yang ke-46. Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan bacakan. Demikian bunyinya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi bukan hanya kita yang mempunyai seruan yang demikian, tetapi di atas kayu salib juga ada seruan, yaitu seruan daripada Tuhan kita Yesus Kristus saat dia sedang menanggung penderitaan daripada manusia ini. Di situ dia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kayu salib adalah merupakan satu tempat di mana ada seruan, di mana ada pertanyaan. Kalau dulu Tuhan tergantung di atas kayu salib di Bukit Golgota, namun sekarang kita anak-anak Tuhan, di dalam salib pergumulan kita, di dalam salib penderitaan kita, di dalam salib permasalahan kita yang bisa mengguncangkan kehidupan kita ini, bisa menimbulkan satu pertanyaan dalam kehidupan kita, bisa mengguncangkan hati kita, bisa mengusik hati kita ini, sehingga juga ada pertanyaan atau seruan di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan engkau tinggalkan aku? Mengapa Tuhan saat ini aku sedang mengalami penderitaan ini, pergumulan ini, permasalahan ini, tapi engkau jauh dari aku? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seruan ini yang selalu akan dikumandangkan atau digemakan di sepanjang zaman, di mana di atas salib juga merupakan seruan dan pertanyaan itu. Nah, karena begitu kuatnya daripada guncangan penderitaan bagi kehidupan orang-orang yang beriman, banyak di antara kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya Tuhan Yesus yang mengalami kejatuhan karena merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan dirinya, Tuhan sudah jauh dari kehidupannya. Di
saat dia menghadapi pergumulan-pergumulan yang mana mereka sudah tidak lagi kuat menahannya, bisa meninggalkan imannya, menjauh dari Tuhan, bukan mendekat malah menjauh, bukan semakin akrab dalam membangun hubungan dengan Tuhan, tetapi malah dia menanggalkan imannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di manakah sesungguhnya Tuhan itu berada di saat kita ada di tengah-tengah pergumulan ataupun dalam ketakutan ataupun dalam penderitaan? Di manakah sesungguhnya Tuhan itu berada? Kalau sampai pertanyaan itu keluar dari dalam hidup kita ini, nah sekarang di mana Tuhan itu berada? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di atas kayu salib, sesungguhnya bukan hanya seruan dan pertanyaan yang seperti tadi yang ada di atas, tetapi Bapak Ibu, di dalam salib itu juga ada jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi di atas salib bukan hanya ada seruan, bukan hanya ada pertanyaan, tetapi juga ada jawabannya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa kira-kira jawaban Tuhan? Pada saat kita menanyakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Tetapi di situ Tuhan menjawab, aku di sini, di tengah-tengah penderitaan. Mengapa saya bisa memberikan satu jawaban yang demikian? Karena pada saat Tuhan berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Dia berada di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah yang juga menjadikan tempat jawaban yang datang dari Dia untuk kita. Kita saat ini mungkin sedang menghadapi salib penderitaan, salib pergumulan, salib permasalahan dalam kehidupan kita ini. Dan di saat hati kita bertanya, di mana engkau Tuhan? Jawaban Tuhan menyatakan, aku ada di sini, di tengah-tengah salib penderitaan. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalam penderitaan kita. Jadi kita merasakan penderitaan atau pergumulan ini, kita tidak seorang diri, tetapi Dia ada bersama dengan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi salib merupakan tanda kepedulian yang sangat besar daripada Allah, daripada Tuhan. Kalau kita ingat mengapa Tuhan Yesus di atas kayu salib, dalam Yohanes 3 ayat 16 kita semua pasti sudah hafal akan ayat ini. Semuanya ini karena kasih Allah kepada kita. Karena di dalam ayat itu menyatakan karena besar kasih Allah kepada manusia, sehingga barang sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini menunjukkan kepedulian akan Tuhan kepada kita, kepedulian akan kasih-Nya kepada kita. Nah, oleh sebab itu, di saat kita berada di dalam salib penderitaan kita ataupun pergumulan kita, seberat apapun salib itu di dalam hidup kita, kita tidak berjalan sendiri, kita tidak menghadapi sendiri, tetapi Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus berada
rendahkan dirinya. Dia bahkan merendahkan diri sampai dia mati di atas kayu salib. Dia sebagai Sang Firman yang telah menjadi manusia mengalami penderitaan yang terberat, mengalami pergumulan yang paling hebat, dan harus melewati kematian itu. Jadi sekali lagi, salib adalah merupakan tanda kepedulian Allah kepada kita. Nanti pada hari Jumat kita akan mengenang kembali akan hal itu, yaitu di mana kita akan masuk di dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita mempersiapkan diri kita. Jadi di saat kita mengambil kesempatan ibadah dalam Jumat Agung, jangan hanya merupakan satu kebiasaan tradisi memperingati hari kematian Tuhan. Tapi marilah kita mau datang dengan hati yang benar-benar penuh ucapan syukur kepada Tuhan dalam kita mengenang peristiwa 2000 tahun lalu. Dia mati di atas kayu salib bukan karena dosanya, bukan karena pelanggarannya, bukan karena kejahatannya, tetapi semuanya itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Karena firman Tuhan menyatakan, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kayu salib merupakan pertemuan seruan dan pertanyaan tadi dengan jawaban. Nah, jadi seruan dan pertanyaan itu bertemu dengan jawabannya di tempat yang sama, yaitu di atas kayu salib. Di saat saudara dan saya sedang menghadapi atau mengalami apapun juga dalam kehidupan ini, kita tidak sendiri karena Tuhan menyatakan, aku ada di sini, aku ada di dalam pergumulanmu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa memanjatkan pujian dan jangan asal kita menyanyi begitu saja. Engkau ada bersamaku dalam setiap hidupku. Nah, di dalam setiap langkah kehidupan kita, Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri melangkah di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi Dia yang selalu ada bersama kita dan terus mengarahkan pandangan matanya kepada kita, sehingga apapun yang kita hadapi Dia tahu. Nah, kalau Dia mengerti dan mengetahui apa yang kita hadapi, Dia tidak akan tinggal diam. Selama kita mau berseru kepada Tuhan, bukan berseru mengapa engkau tinggalkan aku, tapi kita berseru, Tuhan tolong aku. Maka di sana kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dalam kita menghadapi pergumulan ini. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kayu salib sekali lagi saya katakan bahwa merupakan tempat pertemuan pertanyaan atau seruan dan seruan manusia ini, dan sekaligus merupakan tempat Tuhan memberikan jawaban atas seruan dan pertanyaan itu. Jika kita bertanya di manakah engkau Tuhan, maka di sana Tuhan menjawab, aku di tengah-tengah pergumulan, aku di tengah-tengah penderitaan, aku saat ini ada bersamamu. Dan oleh sebab itu, kalau kita menghadapi pergumulan ataupun permasalahan yang mungkin mengguncangkan iman kita, maka saat kita akan mungkin ada pertanyaan itu, janganlah kita lupakan
kemana kita mengarahkan pandangan mata kita. Pandang salib di mana Tuhan sudah tergantung di atasnya, dan Dia ada di sana karena menanggung penderitaan kita. Dan Dia yang akan memberikan jawaban kepada kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak seorang diri, ya. Kita tidak seorang diri di saat kita menanyakan di mana Tuhan, tetapi Dia ada bersama dengan kita. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita mempersiapkan diri memasuki satu kesempatan untuk kita mengenang kembali ya, peristiwa 2000 tahun yang lalu pada hari Jumat mendatang. Biarlah melalui bacaan firman Tuhan kita boleh mempersiapkan setiap pribadi kita masing-masing untuk bersama-sama datang dalam ibadah Jumat Agung ini. Nah, dan biarlah ini juga merupakan jalan kebangkitan bagi kita. Kita ditambahkan dalam kekuatan kita, dibangkitkan dalam semangat kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam ayat yang keempat, ayat Mazmur tadi mengatakan, Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, jadi Daud sampai memberikan pernyataan yang demikian di saat sedang menghadapi pergumulan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, sekali lagi ingat di saat kita menghadapi pergumulan, kita tidak sendiri. Jadi jangan lagi ada pertanyaan di mana Engkau Tuhan. Tapi pada saat akan kita merasa adanya beban yang berat ini, kita mau pandang salib. Pandang Tuhan Yesus, Dia ada bersama dengan kita. Dan benar bahwa setelah salib itu ada kebangkitan. Yang artinya setelah ada kematian, setelah ada pergumulan, maka ada kemenangan. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan, permasalahan dalam hidup ini, di saat kita bersama-sama dengan Tuhan menghadapi pergumulan itu, di sanalah kita juga akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati kemenangan dari pergumulan itu. Nah, inilah Bapak Ibu renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan, dan kiranya renungan firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melangkah di dalam perjalanan pengiringan kita kepada Tuhan di masa-masa selanjutnya. Seperti pada masa sekarang ini, ya mungkin kita merasakan ya, hari-hari ini adalah hari yang berat, masa-masa yang sulit. Karena banyak orang mengatakan saat ini masa adalah masa yang penuh dengan kesukaran. Puji nama Tuhan. Nah, bersama Tuhan kita akan menghadapi semuanya. Kita akan angkat satu pujian, Bersamamu Bapa. Musik hidup
Kasih-Mu tidak pernah terbatas bagi kami yang percaya kepada Engkau. Itu sebabnya Bapa, teguhkan hati kami, kuatkan hati kami, berikan keyakinan sepenuh kepada kami hanya kepada kuasa-Mu. Karena Engkau telah berjanji kepada kami, Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Ini kami pegang dengan teguh. Kami yakini Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sampai satu kali kami boleh bertemu dengan Engkau dan masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Inilah kerinduan kami. Karena segala sesuatu beban yang kami hadapi di dunia ini tidak untuk selamanya, tetapi Tuhan menguatkan kami. Karena kerinduan kami bukan dunia ini, melainkan kerajaan-Mu yang kekal. Itu sebabnya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa ada dalam hati kami untuk menjadi kekuatan dalam hidup kami, yaitu oleh firman dan Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Allah. Kiranya berkat-Mu melimpahi hamba-Mu dan memberikan kekuatan yang teguh di dalam kuasa firman dan Roh Kudus-Mu. Seluruh jemaat-Mu saat ini kami haturkan di hadapan Engkau, supaya seluruh jemaat-Mu tetap berpegang teguh akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur kami kepada Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca bahwa apapun yang saat ini kita hadapi di setiap musim kehidupan kita, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita untuk menghadapi apapun yang kita hadapi saat ini. Kita akan mendengarkan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Joko Susilo, Anak Afril Terang Indarta, Ibu Lastri Hartiningsih, Anak Hiskia Putra Pratama. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutekno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Ibadah Raya Minggu WL Bapak Puji Haryanto, singer Ibu Ida Rawati, pemain musik
Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Demikian pengumuman. Saat ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan penutup dan doa berkata sama Bapak Undangan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Surga atas kasih-Mu, atas pertolongan Roh Kudus bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Kiranya berkat kerajaan-Mu dilimpahkan bagi seluruh pelayan Tuhan yang telah bersama-sama mempersembahkan pelayanannya kepada Tuhan dan menolong jemaat sekalian. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami seiman yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka, kesehatannya, segala cita-cita harapannya dipenuhi dengan kebaikan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, Perdana Menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan perlindungan pasukan malaikat-Mu. Tuhan memberkati dengan hikmat akademi. Tuhan yang menjagai dan menaungi bangsa ini dengan rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Berdoa pula untuk kegiatan ibadah Jumat Agung pada hari Jumat jam 6:30, dan kiranya Engkau menolong seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan menggerakkan hati seluruh jemaat Tuhan untuk ambil bahagian dalam ibadah memperingati kematian pengorbanan Kristus, dan juga ibadah Paskah memperingati dan merayakan kebangkitan Yesus pada hari Minggu jam 6:30 pagi dan 8:30 pagi. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, agar wajib tetap menghadap kepada Dia, sumber hidupmu. Saudara jemaat Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga berlimpah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus menguatkan engkau dan menyegarkan engkau. Persekutuan Roh Kudus, bimbingan dan pertolongannya menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tulang Tuhan Yesus memberkati.